tiba-tiba banyak kali warga yang mengaku kehilangan uang dan juga perhiasan berharga mereka. Dan gak cuman barang aja, warga ini juga mulai ngalamin kejadian janggal. Ada yang bisnisnya mendadak bangkrut, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, dan ada juga yang meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini aku datang kembali menyapa kalian dengan sebuah kisah horor yang super menegangkan. Bukan yang biasa yang malam Jumat atau malam Senin lah, itu 2 minggu sekali. Aku sengaja upload malam ini, soalnya aku punya satu cerita horor yang gak sabar kali aku pengen aku bagiin ke kalian semua nih. Kisah ini tuh betul-betul seram dan bikin aku kebayang-bayang sampai sekarang. Tapi sebelum bercerita aku mau nanya dulu, pernah gak sih kalian tuh punya mimpi besar tapi harus dikubur karena keadaan? Pernah? Mungkin beberapa dari kalian pernah ngerasain hal kayak gini juga, Nah, cerita yang mau aku bawain ini berkisah tentang seorang anak perempuan yang hidup dalam keterbatasan tapi selalu dituntut buat jadi kuat dan mandiri di usianya yang masih belia. Lalu di tengah hidupnya yang berat itu dia punya satu mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Tapi sebelum mimpi itu terwujud, dia malah terseret dalam pusaran teror yang selama ini menghantui warga di desanya. Teror yang dialami sama gadis ini bukan cuma nyeremin aja, tapi juga mengiris hati karena hampir ngerusak keutuhan keluarganya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan teror mistis apa yang dia alami? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, jadi kisah itu bermula dari satu keluarga yang cuma terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anaknya. Anak perempuannya bernama Putri dan anak keduanya laki-laki bernama Aji. Nah, keluarga ini cuma tinggal bertiga aja, karena ayah mereka udah lama meninggal dunia. Nah, sejak ditinggal ayah, keluarga ini hidup dalam kesusahan. Ibunya nih harus banting tulang nyari nafkah sendirian. Sementara Putri yang kala itu masih remaja terpaksa menjadi ibu pengganti untuk adiknya di rumah. Setiap hari dia ini harus ngurusin Aji, bahkan tiap mau main pun Putri harus bawa Aji, karena nggak ada yang bisa ngejagain si Aji di rumah gitu. Pokoknya si Putri ini betul-betul ngerasa terkekang kali lah dan nggak punya waktu untuk mikirin masa depannya. Nah, di tengah situasi itu, pada suatu hari Putri ini kepikiran untuk ikut kursus pelayaran di desa. Dia ngebatin, siapa tahu kalau lulus kursus aku bisa dapat kerja nih buat bantuin ibu gitu kan. Cuman setiap kali Putri ini ngomong keinginan itu ke ibunya marah lah, udahlah nggak usah aneh kamu. Ibu nggak punya uang, lagian masa kamu tega sih ninggalin adik kamu sendirian di rumah gitu. Nah, penolakan itulah yang bikin Putri merasa frustasi, Dia ngerasa ruang geraknya terbatas, jadi nggak bisa kemana-mana gitu loh. Nah, kemarahan ini akhirnya Putri lampiaskan lah ke adiknya, ke Aji. Dimana setiap kali Aji ini berantakin rumah atau nyoret-nyoret tembok gitu ya, Putri ini pasti langsung marah besar. Kebiasaan ini berlangsung lumayan lama, sampai akhirnya Putri ini mulai sadar kalau dia harus berubah. Dia mikir, ya udahlah kalau ibuku nggak mau bayarin kursus, harus aku sendiri nih yang gerak gitu katanya. Nah, dari sinilah Putri pun akhirnya berinisiatif untuk mencari uang dengan caranya sendiri, Sejak saat itu Putri ini mulai jualan makanan dari warung Bu Sidah, nih tempat ibunya bekerja. Dan di sini Putri itu jadi reseller, yang ngambilin dagangan untuk dijual lagi ke teman-temannya di sekolah. Selain jualan di sekolah, Putri ini juga keliling dari desa ke desa untuk ngabisin dagangannya itu. Nah, hasil dari jualan itu Putri tabung untuk tadilah itu daftar kursus pelayaran. Dan selama ngejalanin masa berat itu, untungnya Putri ini juga nggak sendirian. Dia masih punya Kiki. Kiki ini siapa? Teman dekatnya. Dan dia juga punya Cecep, sepupu kandungnya. Mereka ini sering ngabisin waktu bareng dan saling mendukung satu sama lain. Jadi pelariannya si Putri dari capeknya hidup ya ke mereka berdua gitu loh. Tapi sayangnya kehangatan itu mulai berubah semenjak desa mereka ini dilanda kejadian-kejadian aneh yang membuat warga resah, Di sini udah mulai nih gangguannya. Akhir-akhir itu, suasana di desa Putri ini perlahan berubah. Secara tiba-tiba, banyak kali warga yang mengaku kehilangan uang dan juga perhiasan berharga mereka. Dan gak cuman barang aja, warga ini juga mulai ngalamin kejadian janggal. Ada yang bisnisnya mendadak bangkrut, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, dan ada juga yang meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Kejadian itu pasti bikin warga makin was-was. Ini kenapa desa kita kayak gini nih? Apa ada yang salah sama desa nih? Nah, di tengah kebingungan itu tiba-tiba datanglah ini kabar baru yang bikin warga makin gempar lagi, Konon katanya, beberapa wanita di desa Putri itu dikabarkan hilang. Awalnya warga masih positif thinking, mungkin mereka pada ngerantau ke kota nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kenyataannya, satu persatu wanita-wanita itu nggak pernah kembali lagi. Belum habis rasa cemas itu muncul lagi kabar baru yang nggak kalah bikin gempar lagi, di mana beberapa warga ditemukan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sejak adanya kejadian aneh itu, suasana desa berubah total nih.
Ya, jadi setelah matahari tenggelam, semua udah langsung kunci pintu masing-masing, Wak. Malam di sana pun makin jadi sepi lagi, makin mencekam lagi, dan dari sinilah gangguan mistis tiba-tiba mulai bermunculan. Awalnya kan orang-orang hilang aja kan. Di sini gangguan mistisnya makin terlihat. Kata beberapa warga nih, Wak, ya, mereka sering ngalamin kejadian aneh. Ada yang dengar suara ketawa perempuan melengking kali. Ada yang lihat bayangan putih. Ada juga yang ngelihat sosok kecil ngumpet di balik pohon kayak lagi ngintip diam-diam kayak gitu. Ada kayak gitu. Nah, rentetan kejadian inilah yang bikin warga teringat sama momen beberapa tahun lalu ketika salah satu warga yang bernama Pak Karsono, pemilik pabrik di desa itu, waktu dia masih hidup, warga juga sering ngalamin barang hilang, Wak. Usaha mulai bangkrut, dan ada juga kejadian beberapa warga yang dikabarkan menghilang waktu Pak Karsono ini masih hidup. Jadi bisa dibilang kejadian itu bukan yang pertama kalinya, Wak. Tapi sayangnya waktu itu nggak ada yang tahu pasti nih apa yang sebenarnya terjadi sama desa mereka. Tapi bisik-bisik warga bilang Pak Karsono ini pelihara tuyul buat pesugihan. Dan katanya perempuan-perempuan yang hilang itu dijadikan ibu susu buat tuyul-tuyulnya, Wak. Sempat ada rumor kayak itu. Meski cuma desas-desus saja, Wak. Anehnya begitu Pak Karsono ini meninggal, semua keganjalan itu tiba-tiba berhenti. Cuman karena semua keanehan itu sekarang muncul lagi, warga jadi panik. Ini jangan-jangan ada yang pelihara tuyul lagi nih. Tapi siapa ya, kan Pak Karsono udah mati. Nah, di saat warga lagi heboh ngomongin berita itu, si Putri justru dapat kabar yang gak kalah mengejutkan, Wak. Pada suatu malam, ibunya Putri ini tiba-tiba gak pulang. Putri panik lah kan, ini mana mamaku gak balik-balik. Dia berusaha nyari ibunya, nanya ke beberapa orang, Pak, Bu, lihat ibu saya nggak? Gitu. Tapi hampir semua dari mereka yang didatangi sama Putri ngasih jawaban yang kurang lebih sama. Tadi kami lihat ibumu jalan pulang. Tapi kalau sampai sekarang belum nyampe rumah, cobalah kau tengok itu ke warungnya Bu Sidah. Siapa tahu dia masih di situ. Putri langsung lah nyarikan ke warung Bu Sidah, kan mama kerja di tempat Bu Sidah kan. Nanyalah ke warung itu. Tetap nggak ada mama di sana, Wak. Karena khawatir, Putri segera melaporlah ke kepala desa, namanya Pak Kiman nih, nama si kepala desanya. Tapi begitu Putri bilang mamanya hilang, Pak Kiman jawab, ibumu tadi kesini memang, dia minta kerjaan, katanya baru di PHK sama Bu Sidah. Cuman karena saya nggak ada lowongan, ya udah saya saranin udah kamu ke kota aja, barangkali mamamu ke kota. Putri langsung bilang, masa si ibu tega ninggalin kita, Pak? Kayak nggak mungkin lah. Ya siapa tahu. Nah, karena nggak berhasil nemuin mamanya, Putri pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Waktu dia udah nyampe di rumah, ada rasa ganjil yang nggak hilang-hilang di hatinya. Dia duduk di tepi ranjang sambil melamun. Sampai akhirnya pandangannya kelempar ke arah lemari. Putri langsung berdiri, dibukalah lemari itu. Rupanya di sana baju-baju ibu masih lengkap, Wak. Nggak ada satupun yang hilang. Berarti kalau ibu kabur nggak mungkin dia nggak bawa baju, ya kan? Cuman nggak lama setelah itu Putri ngelihat ada satu plastik besar di sudut lemari. Penasaran, Putri akhirnya ngebuka lah si plastik itu. Waktu dibuka, Wak, isinya segepok uang tunai. Astagfirullah. Kok banyak kali uang nih? Sejak kapan ibu punya uang sebanyak ini? Pun kalau ini uangnya ibu, terus ngapa ibu harus kerja ke kota? Iya, masuk akal. Nah, sadar ada nggak beres di sini, Putri pun akhirnya menceritakan semuanya ke Kiki sama ke Cecep, kawan sama sepupu dekatnya tuh. Soal ibunya nggak pulang sampai soal penemuan segepok itu diceritain semua sama mereka berdua kan. Nah, di situ Kiki sama si Cecep ini juga ikutan bingung. Jangan-jangan mamaku diculik nggak? Iya, Put. Jangan-jangan ibumu hilang kayak wanita-wanita lain di kampung ini nggak? Sembarangan kau. Siapa yang mau nyulik ibu aku? Nggak mungkin lah. Nah, di tengah perdebatan itu tiba-tiba mereka dikejutkan sama suara Aji, Wak, adiknya Putri, yang lagi nyoret tembok pakai sebongkah arang, dicoret-coret tuh kan. Baru si Putri mau negur Aji, si Aji malah ngomong kayak gini, Kak, akhir-akhir ini ibu tuh sering ngigo loh, Kak. Dia sebut tempat ini pas lagi tidur. Dia tunjuklah ke arah yang dia gambar kan. Putri langsung lah nengok gambaran si Aji tuh. Ternyata gambar itu adalah sebuah pabrik yang dipenuhi sama cerobong-cerobong tinggi dan dikelilingi sama pohon-pohon, Wak. Di situ Putri langsung ini kan pabrik almarhum Pak Karsono. Ngapain ibu nyebut-nyebut tempat ini? Pak Karsono yang kemarin mati itu, Wak. Nah, sadar ada nggak beres di sini, Putri langsung minta ditemenin sama Cecep dan Kiki buat nyusul ke pabrik itu. Pabrik itu masih ada, Wak. Tapi pas baru jalan, langit tiba-tiba gelap, angin mulai dingin dan hawanya terasa nggak enak. Gak lama, Cecep ngomong, Put, udahlah balik aja yuk, Put. Keluar bis maghrib ke tempat kayak gini tuh, pamali. Katanya banyak hantu yang berkeliaran loh, Put. Si Kiki nyeletuk, ya bagus lah. Kita kan jadi nggak sendirian. Ada makhluk yang nemenin kita. Kok nih ngomong apa lah? Jangan ngomong sembarangan. Kalau betulan kita diganggu gimana? Kata si Cecep lagi. Nyengir si Kiki di situ. Dia nggak peduli sama ketakutan si Cecep tuh. Dan justru karena sikap cueknya itu, mereka tetap lanjutlah masuk ke pabrik dan nggak sadar kalau langkah mereka makin dekat sama bahaya. Siapa sangka kekhawatirannya Cecep ternyata betul, Wak. Mereka bertiga malah kebawa ke dalam pusaran teror mistis yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Setelah jalan lumayan jauh, mereka akhirnya sampailah di pabrik Pak Karsono yang udah kebengkalai ini kan. Nah, pas masuk ke dalam, suasananya pengap, lembab, dan penuh dengan debu. Terus di salah satu ruangan, mereka ada nemu tumpukan dokumen. Ada peta juga dan beberapa foto lama, Wak. Nah, pas lagi ngecek foto-foto itu, Putri ada nemu satu foto yang langsung bikin dia terperangah. Di situ, di foto itu, ada Pak Karsono lagi pose berdiri di samping seseorang yang dia kenal lumayan dekat. Tapi bukan itu aja. Di sana juga ada foto beberapa perempuan yang ekspresinya kayak lagi takut. Putri lalu ngeliat lagi foto itu satu persatu sampai akhirnya matanya berhenti di satu foto yang kayak nggak asing. Setelah dia pastikan lagi, astaga, fotonya ibu. Kok ada foto ibu? Belum sempat dia mikir lebih jauh, Putri dengar ada suara orang merintih dari arah rumah tua yang ada di belakang pabrik. Penasaran, Putri, Cecep, sama Kiki langsung datengin sumber suara itu kan. Dan pas masuk ke dalam, mereka langsung disambut aura gelap, lembab, dan juga mencekam, Wak. Di tempat itu, mereka juga nemuin ada sebuah buku yang isinya tentang pesugihan tuyul. Belum reda rasa kagetnya, suara merintih tadi yang mereka kejar tadi terdengar makin jelas di telinganya Putri. Karena penasaran, mereka buru-buru menghampiri sumber suara. Dan pas masuk ke salah satu ruangan, Wak, Putri dibuat shock karena yang merintih itu ibunya. Waktu itu kondisi ibu betul-betul menyedihkan kali. Kedua tangannya terikat, mulutnya tersumpal, dan wajahnya pucat kayak mayat hidup, Wak. Putri langsung nyamperin ibu, dibuka aja ikatan tubuhnya ibu ya kan. Dan setelah ikatannya terlepas, barulah ibu tuh macam ngeracau, Wak. Dan sebut satu nama yang gak asing. Siapa? Pak Kiman. Pak Giman yang didatangin sama Putri, yang dia bilang ibu minta kerjaan terus suruh dia ke kota. Mama yang ngeracau sebut nama itu, Giman gitu. Dan pas dengar nama itu, Putri panik, dia berusaha memapa ibunya, keluar ibu, udah bu, keluar bu, jangan di sini lagi gitu. Tapi pas baru mau keluar, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah hutan. Kiki, kawannya kan ada di sana. Kiki langsung berhenti, nanya, Put, kok yakin Put mau keluar sekarang, Put? Kok perasaan aku gak enak ya, Put? Udah yakin, aku takut mama aku kenapa-napa. Selesai ngomong gitu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu nutupin jalan keluar. Dan yang bikin makin ngeri, si laki-laki ini bawa sebilah kapak, tatapannya tajam, wajahnya marah, dan tanpa basa-basi dia langsung ngibasin kapaknya seolah-olah ingin ngebantai mereka berempat di situ. Kaget diserang, tiba-tiba mereka mundur lah kan, berusaha menghindar nih. Sayangnya upaya itu gagal, Wak, karena mereka semakin terpojok. Nah, di saat yang sama si laki-laki tadi tuh terus bergerak maju dan langsung nebas kapaknya ke arah ibu, Wak. Wah, darah langsung muncrat, Putri langsung histeris, dan si laki-laki itu malah tersenyum ngelihat Putri dan ibunya dengan ekspresi puas. Tapi nggak lama kemudian Cecep muncul, Wak, dari belakang. Dia pukul kepala laki-laki itu pakai batu kan, kata dia. Pukulan itu langsung bikin si laki-laki ini sempoyongan, Wak. Tapi dia tetap nyoba nyerang balik ke Cecep nih, pakai kapak yang dia pegang, dia kan bawa kapak. Nah, di tengah pergulatan itu Kiki langsung teriak, Put, cepat lari, Put, cepat lari. Sebenarnya Putri pasti berat kan ninggalin mereka semua di situ kan, Wak. Tapi karena ibunya makin lemah, akhirnya Putri pun terpaksa kabur nih untuk mencari pertolongan. Dia lari sendirian kan, Wak. Tapi belum jauh dia lari, Putri ngerasa punggungnya ada yang narik. Waktu ditengok, ternyata di belakangnya nih, Wak, ya, ada sesosok makhluk, kepalanya besar, berurat, matanya putih, lidahnya menjulur panjang kali. Dan makhluk itu langsung loncat di cakarnya lengannya si Putri, napasnya panas, mulutnya tengangak lebar, dan siap menerkam Putri dan ibunya. Kira-kira apakah Putri sama ibunya ini selamat? Dan gimana nasib Kiki dan Cecep yang masih berusaha nahan serangan itu? Kalau kalian penasaran sama ceritanya, tonton Pamali Tumbal yang bakal tayang tanggal 7 Agustus 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Film ini tuh gak cuma mencekam aja, Wak, tapi semua adegannya sukses bikin aku deg-degan sampai akhir. Pokoknya buat kalian yang butuh asupan horor, jangan lupa booking tiketnya dan tonton bareng teman, pacar, suami, mama, bapak, dan juga keluarga kalian buat nonton film horor yang satu ini, Wak, ya. Jangan lupa 7 Agustus 2025 di bioskop terdekat. Mantap. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Putri, seorang anak perempuan yang awalnya cuma pengen nyari ibunya yang hilang aja, tapi malah kebawa ke dalam pusaran teror mistis yang ternyata bermula dari masa lalu desanya. Cerita ini tuh bukan cuma soal makhluk halus aja, Wak, tapi juga tentang gimana keserakahan bisa ngerusak satu desa, bahkan merenggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Dan justru itulah yang paling bikin awak merinding, Wak, karena nggak semua teror itu datang dari yang tidak kasat mata. Betul kata orang, kadang yang paling nyeremin itu bukan setan,
tapi manusia yang punya suatu niat buruk. Yang aku ceritain di sini masih permukaannya aja, Wak. Kelanjutan kisahnya jauh lebih mencekam dan recommended kali buat ditonton. Jangan lupa ya, Wak, film Pamali Tumbal akan tayang di tanggal 7 Agustus 2025. Jangan sampai ketinggalan dan kelewatan. Dan kalau kalian udah nonton, jangan lupa komen kesan dan juga pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Terakhir, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi terbaru tentang film Pamali, langsung aja cek akun Instagram @pamalimovie karena mereka bakal update info-info terbaru seputar filmnya ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.